Harap tenang Bapak Ibu sekalian, kini kita berikan kesempatan yang sama untuk calon wakil bupati nomor urut 5. Sebelum acara, calon bupati nomor urut 5 sudah memilih pertanyaan huruf E. Kita lihat huruf E dan masih tersegel dan nanti akan ditanggapi oleh calon wakil bupati nomor urut 2. Harap disimak baik-baik, pertanyaan akan saya bacakan satu kali saja. Pertanyaannya adalah, Kabupaten Tambrau merupakan salah satu kabupaten yang mengalami gagal salur dana transfer ke daerah atau TKD akibat terlambat dalam penyampaian laporan sebagai syarat penyaluran dana. Hal ini berpotensi merugikan masyarakat dalam aspek percepatan pembangunan. Jika Anda terpilih, bagaimana komitmen pasangan calon terhadap pengawasan ketepatan pelaporan dana transfer ke daerah atau TKD di Kabupaten Tambrau? Kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 5 untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Untuk transfer dana, biasanya itu di Tambrau itu ada dana sisa anggaran tahun anggaran berjalan itu perlu dipakai untuk tahun berjalan berikutnya, sehingga dana yang di dropin dari pusat itu bisa dipakai di tahun berikut, jangan dikembalikan, dan itu terjadi selama ini di Kabupaten Tambrau. Jadi kami harap kalau bisa dana yang seperti itu tetap ada di kas daerah sehingga bisa dipakai untuk pembangunan tahun berikutnya. Kami harapkan supaya apabila kita terpilih, kita bekerja sama dengan monitoring kepada kepala-kepala dinas daripada yang ada untuk melaksanakan pembangunan secara baik, berjenjang, sehingga dana-dana itu tidak boleh dikembalikan ke pusat, karena kami Tambrau sangat membutuhkan dana itu untuk pembangunan daerah Tambrau, karena kita masih butuh, tidak boleh ada uang yang dikembalikan ke pusat, sehingga digunakan secara maksimal atau optimal di Kabupaten Tambrau, sehingga daerah itu bisa terbangun dengan baik. Terima kasih. Masih banyak waktu Bapak, ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Cukup sekian. Sudah cukup, baiklah. Kalau begitu kami persilakan langsung kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu ada 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Berbicara masalah keuangan, ini masalah teknis dari aparatur di keuangan, ini perlu dibekali secara baik dalam hal ini digitalisasi untuk bagaimana memahami pelaporan, apalagi sistem ini baru, sehingga memang banyak aparatur sipil yang belum memahami pelaporan tadi, sehingga banyak keterlambatan. Memang kalau kita dipercayakan bagiannya ini perlu ada pelatihan secara khusus bagi aparatur pemerintah di bidang keuangan untuk secara teknis membuat pelaporan dan pertanggungjawaban, sehingga pada jatuh tempo atau pada tepat waktunya bisa pemerintah daerah bisa dapat menggunakannya. Sekian. Baik. Sudah cukup, terima kasih. Kita berikan kesempatan yang sama kali ini untuk calon wakil bupati nomor urut 1 yang akan menjawab pertanyaan yang tadi sudah dipilih. Tadi pertanyaannya adalah huruf B yang diambil. Kita coba akan lihat huruf B dan masih tersegel dengan rapi Bapak Ibu sekalian. Dan nanti akan ditanggapi oleh calon wakil bupati nomor urut 3. Harap disimak baik-baik Bapak. Pertanyaannya adalah, pada baseline pembangunan menempatkan Kabupaten Tambrau pada posisi paling rendah di Provinsi Papua Barat Daya pada beberapa indikator bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk meningkatkan capaian indikator tersebut, salah satu sumber dana yang dapat dimanfaatkan adalah dana otonomi khusus. Yang menjadi catatan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Tambrau adalah orang asli Papua. Jika Anda terpilih, bagaimana komitmen pasangan calon dalam optimalisasi dana otonomi khusus bagi kesejahteraan orang asli Papua di Kabupaten Tambrau? Silakan dijawab oleh calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Jadi yang pertama, kendalanya sekarang provinsi kucurkan dana otsus ke kabupaten itu kapan? Maka bupati melakukan sidang DPR, dia melakukan estimasi tahun lalu. Itu sulitnya ada situ. Sehingga bupati wakil sulit untuk
menganggarkan Otsus sebenarnya kita dapat berapa baru bagi. Itu pertama. Yang kedua, perintah Undang-Undang Otsus soal penggunaan dana pendidikan itu wajib. Yang pertama, kami akan berikan kepada mahasiswa dari Tambrau yang kuliah di luar kota studi di Indonesia 25 juta untuk studi akhir. Itu wajib. Yang berikut, kembangkan asrama. Di Jayapura pemerintah sudah beli tanah, sekarang tinggal bangun. Pakai dana Otsus. Maka penggunaan dana Otsus harus penting dan terbuka. Kesulitan tadi pembahasan DPR bulan Desember, Bupati sulit untuk memastikan berapa jumlah Otsus masuk di Tambrau. 3-4 bulan kemudian dana Otsus masuk. Maka biasa kami sidang menggunakan estimasi tahun berjalan atau tahun lalu Otsusnya. Tapi wajib perintah undang-undang untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta ekonomi kemasyarakatan, dana Otsus dipakai sebaik mungkin. Dan yang berikut, dia harus kita transparan. Pembagian itu bila perlu libatkan orang Papua, LSM, lain-lain untuk memantau bagaimana cara pembagian dana Otsus untuk 4 sektor menurut perintah undang-undang Otsus tadi. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Silakan langsung ditanggapi oleh calon wakil Bupati nomor urut 3. Waktunya 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Ya, kami setuju apa yang disampaikan oleh paslon nomor 1, bahwa sampai sekarang ini dana Otsus itu belum terrealisasi di kabupaten-kabupaten. Ya, mungkin salah satunya Kabupaten Tambrau. Nah, untuk itu kami akan berupaya, jika kami terpilih, kami akan berupaya bekerja sama dengan pemerintah provinsi agar dana Otsus itu bisa dapat muncul kembali di Papua pada umumnya, tapi juga di Papua Barat Daya. Nah, mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih. Cukup. Sudah ditambahkan? Tidak ada? Cukup? Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Kesempatan yang sama akan kita berikan untuk calon wakil Bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan panelis. Nanti akan ditanggapi oleh calon wakil Bupati nomor urut 4. Pertanyaan yang dipilih oleh calon wakil Bupati nomor urut 2 adalah huruf F. Bapak Ibu sekalian bisa dilihat huruf F dan masih tersegel. Sekali lagi, kerahasiaan tetap kami jaga di sini. Kami akan bacakan pertanyaannya hanya 1 kali saja, harap disimak baik-baik. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu sekalian, transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Salah satu contohnya adalah mengizinkan masyarakat untuk mengetahui penganggaran dan program pembangunan yang dikelola oleh pemerintah, seperti misalnya mengumumkan APBD dan rencana kerja kepada masyarakat. Jika Anda terpilih, bagaimana komitmen pasangan calon untuk melaksanakan transparansi APBD dan rencana kerja di Kabupaten Tambrau? Silakan dijawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Pengelolaan keuangan yang baik harus dimulai dari perencanaan anggaran yang partisipatif dan transparansi. Kami akan memastikan masyarakat terlibat dalam menentukan prioritas anggaran melalui forum-forum seperti Musrembang dalam mempublikasikan setiap pengeluaran secara online, sehingga masyarakat bisa memantau langsung. Kami juga bekerjasama dengan lembaga auditor independen untuk memastikan semua anggaran digunakan secara perencanaan. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memastikan setiap dana yang dikeluarkan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Untuk demikian. Masih banyak waktu, ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup. Kalau begitu langsung saja kami persilakan kepada calon wakil Bupati nomor urut 4 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih untuk transparansi yang dikatakan tadi, bahwa pemerintah harus terbuka kepada masyarakat. Tapi selama saya jadi kepala desa saya tidak lihat Otsus.
Saya harus kerja untuk masyarakat, tapi uang otsus tidak boleh saya pakai untuk transportasi, untuk pelayanan kepada masyarakat. Saya mantan kepala dinas sosial. Jadi, nah apa yang Bapak bicara sudah oke, hanya karena kurang adanya keterbukaan ada pemerintah pada masyarakat. Hanya lewat DPR saja. Itu saja, terima kasih. Masih banyak waktu Ibu, ada yang ditambahkan? Kalau bisa ada kotak pengaduan ditaruh supaya masyarakat mengadu apa keluh kesah mereka, supaya pemerintah membuka kotak pengaduan dan melihat apa yang dikeluh oleh masyarakat, itu yang akan dibangun. Terima kasih dan ditanggapi. Baik, sudah cukup waktu habis, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon. Sungguh menarik, di segmen ini kita sudah sama-sama saksikan bagaimanakah kemampuan dari calon wakil bupati menjawab pertanyaan dari panelis. Tapi Bapak Ibu sekalian, di segmen berikutnya akan lebih menarik lagi dan juga yang paling ditunggu-tunggu, karena kita akan menyaksikan bagaimanakah para pasangan calon akan saling bertanya, saling menanggapi dan juga saling berargumentasi. Tetap tenang Bapak Ibu sekalian, kita akan simak bagaimanakah pendalaman visi misi saling bertanya antar paslon usai jeda. Tetaplah bersama kami di debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Tambrau 2024.